sebuah untaian rasa syukur yang sedemikian indah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Mudah-mudahan dengan untaian kata-kata itu benar-benar kita dapat mensyukuri, ya, dan pagi ini sudah kita buktikan sebagai wujud rasa syukur kita dapat memenuhi panggilannya untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal kebaikan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya mari kita tambah kebaikan kita pagi ini untuk bersama-sama mengkaji, menelaah barang satu ayat atau satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kita bisa membahas, mengkaji satu ayat saja, dijanjikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dar, ya Abu Dar, la anta dua fata'allama ayatan min kitabillah khairun min an tusalli mi'ata rakaat. Subhanallah, ya. Wahai Abu Dar, seandainya kau setiap pagi ini kau dapat menelaah satu ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh yang demikian itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Subhanallah, sebuah kebaikan yang luar biasa yang tidak pernah kita lakukan dalam satu hari aja. Yang kita ini satu hari sholatnya berapa rakaat rata-rata? Kalau mau maksimal kan maksimal 40 rakaat, ya. Saya sering ingatkan, ya, mari kita jaga minimal satu hari itu 40 rakaat. Wow, itu sudah ideal sekali. 40 itu kan kita rawatib 17, ya Pak, ya. Itu witirnya cuma 3, ya. Duhanya 2, nah, jadi 22, gitu. Kemudian rawatibnya 10, jadi 30. Lalu tahajudnya jadikan 10, pas 40. Maka jangan sampai lolos dari 40. Tapi ternyata ada satu kebaikan yang nilainya lebih baik daripada 100 rakaat. Apa itu? Yaitu mempelajari satu ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Maka mari terus kajian-kajian kita di masjid ini sedapat mungkin untuk dapat terus kita ikuti, ya, karena sedemikian mulianya. Ada Jumat pagi, kemudian ada lagi Selasa yang pagi, ya, kemudian yang sore ada Ahad sore, kemudian kajian tafsir Selasa, ya, Selasa sore. Kemudian untuk kajian ibu-ibu Rabu sore, ya. Sudah cukup banyak. Mari untuk kita jadikan lahan kebaikan itu, ya. Dan kalau kita bisa mengikuti yang ada saja, ya Allah, kalau ada 4 berarti sudah sama dengan 400 rakaat, ya. Sebuah kebaikan yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini tema saya masih dalam Fardul Muslim, ya. Kemarin kita sampai bab tafa'ul, ya. Dan untuk pagi ini kita akan membahas tentang hifdzul lisan, ya. Jadi di antara kepribadian Muslim, urutan yang saya sampaikan di sini adalah yang sudah nomor 14, yaitu hifdzul lisan, menjaga lisan.
di tengah-tengah kebebasan dan keterbukaan yang sudah tidak mengenal batas ini, subhanallah, pekerjaan seorang muslim atau amal yang luar biasa beratnya, yaitu hifdzul lisan, menjaga lisan, ya dah. Para ulama menyebutkan innal lisana min aqdamil jawarihi ataran khairan wa asadduha khataran. Yang namanya nikmat lisan itu disebutkan adalah min aqdamil jawari, semulia-mulianya organ tubuh yang tampak jawari, ya. Jawarih dalam diri kita ini yang aqdam itu adalah lisan. Atharon dalam asaron itu pengaruh, ya dan baik di dalam kebaikan, wa asadduha khataran, tapi juga sangat berpengaruh di dalam hal yang bersifat khatar itu bahaya, ya dan jadi pengaruh. Nikmat yang paling besar dari jawarih kita ini lisan, karena dari lisan itulah yang sangat berpengaruh baik dalam nilai kebaikan maupun di dalam nilai yang membahayakan. Baik nilai yang membahayakan itu adalah lisan. Wa huwa adbaru asbabis sa'ati wad dharar. Dan dari lisan itu juga lah yang menjadi sebab utama yang menjadikan kita sa'adah. Sa'adah itu artinya bahagia, ya. Wador, tapi juga sebab utama yang menjadikan kita kepada hal-hal yang bahaya tadi. Disitulah lisan. Di pagi hari yang indah seperti ini, coba. Andai kata lisan kita mau menyebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maka kebaikannya sudah akan memenuhi langit dan bumi. Itu melalui lisan. Cuma subhanallah, ya, wa bihamdihi subhanallahil azim. Namun kadang-kadang juga dengan ucapan-ucapan kita mungkin cuma satu kalimat, tetapi itu akan memenuhi doror dosa-dosa kita, ya toh, sehingga menjerumuskan kita sampai di neraka Allah Subhanahu wa taala. Innal abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha finnar abadu ma bainal masyriqi wal maghrib. Subhanallah. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda, ada seorang hamba, seorang manusia, mau gara-gara mengucap satu kalimat, dapat menggelincirkan dirinya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala yang luasnya antara timur dan barat sebenarnya. Itu juga karena apa? Karena lisan. Itulah maka pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadis itu disebutkan, idza asbaha ibnu adama fa innal a'dha'a kulluha tukaffirul lisan. Setiap pagi tiba, maka ibnu Adam, seluruh manusia itu apa? Wa inna a'dha'a, seluruh organ tubuh manusia itu semuanya sambat kepada lisan. Jadi setiap pagi tiba gini Pak, seluruh organ tubuh kita dari ujung rambut di umbun-umbun ini sampai di telapak kaki, semuanya itu mengeluh kepada lisan. Wa yaqulu ittaqillaha fina, ittaqillaha fina. Wahai lisan, jagalah kami. Tangan juga mengeluh kepada lisan, kaki juga, ya, jagalah kami. Mata juga, ittaqillaha fina, jagalah kami. Fa inna ma nahnu bika, katanya, karena sesungguhnya kami ini sangat amat ditentukan oleh Engkau.
Engkau siapa? Lisan. Ya. Jadi kaki tangan saling mengatakan, karena sesungguhnya kami ini sangat bergantung kepada engkau lisan. Ya. Yang tebalnya enggak lebih dari 1 senti, yang lebarnya tidak lebih dari 5 senti, ya Pak ya. Itulah lisan. Ittaqillaha fina fa innama nahnu bika. Wa in istaqamta istaqamna. Jika kau istiqomah, maka insya Allah kami ini akan menjadi istiqomah. Wa in a'wajajta, tapi kalau engkau bengkok, ya a'wajajna, maka kami juga akan ikut bengkok. Itulah ahamiyatu lihifdil lisan, temanya. Pentingnya dalam menjaga lisan. Nah, ini penting untuk kita cermati ya, di tengah-tengah kebebasan kita berlisan ini. Subhanallah, hari-hari ini sudah lepas landas betul. Kalau kita tidak hati-hati, akhirnya kita menjadi para pelaku-pelaku yang lepas landas dalam melepaskan yang namanya lisan. Saya ingat seorang public figure di Solo ini, perannya sangat terkenal sekali. Ya, di setiap komunitas dia sudah masukin semua. Kata dia, yang paling dia takuti adalah, mohon maaf nih nenek bakule, tempat wedangan. Jadi dia paling takut, nggak berani masuk di mana Pak? Di tempat wedangannya, biasanya Jogja angkringan ya Pak. Di tempat wedangan di mana orang makan minum di situ sambil berhadapan-hadapan. Kenapa Pak kok sangat takut itu? Karena di situ tempatnya orang-orang pandai gitu. Jadi saking diwedeni tenan, karena apa? Di situ tempatnya orang-orang pandai. Kok orang pandai ada di situ? Iya, karena kerjanya adalah maidul wabeh wong di itu kabeh wong disalahke. Udah mulai dari level yang paling dhuwur sana sampai paling bawah. Ya, makanya dia sebut di situ tempatnya orang-orang pandai. Mohon maaf ini cuma cerita ya. Cuma cerita ya Pak ya. Nanti jenengan terus ke ayo atau kowe dami sak gelas oleh nongkrong 2 jam Bang mesake bakule barang. Sing arep ngantri wedangan nang teras itu. Iya ta. Iya ta. Mesen wedang sak gelas oleh nongkrong barisan nanti sak ngantuke yo enek gitu lho Pak ya. Maka ini seorang public figure ini paling takut ya, paling takut ke situ ya. Kenapa? Di samping nongkrongnya banyak. Karena apa? Karena di situ ternyata tempatnya orang-orang pandai maitu, pandai mencemooh, pandai menguasai, pandai mengurai, dan di situ tempatnya para pakar katanya. Dari pakar politik ya, wah, bercerita politik dari tingkat presiden sampai RT dia pinter kan. Pakar politik, pakar ekonomi, pakar sosial, pakar apa lagi Pak ya? Iya. Oh, apalagi ini pakar-pakar pengamat olahraga jelas itu ya. Nah, itulah kadang kita tidak menyadari juga. Ternyata ada hal-hal yang memang perlu juga kita perhatikan ya. Nyun ngapunten Pak nek bakul wedang muncul yo cerita iya Pak ya. Nek ya tak eleke tuku wedang sak gelas lelingge ya aja 2 jam nunggu sak kantuke sing mburi ngantri ra sida. Kenapa? Kursine kebak ya ada. Kursine kebak tibake kan mau orang aling-aling ya. Ayo nang tempatnya orang ngobrol. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka sebuah pesan yang juga perlu kita perhatikan ya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 114. Subhanallah, luar biasa. Dan sering saya sampaikan di tema-tema yang lain juga melalui surat ini. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 114, la khairu fi katsirin min najwa
tenan wis rene becike babar blas ya ta la khaira fi katsir min najwa ora nek becike babar blas wong sing kene ngendikan dhewe lagi dhisik-dhisik illa kejaba kanggo telung perkara. Nomor 1 ilaman amara bisadaqah. Ya, mau ngobrol A sampai Z jangan sampai lupa untuk menyelipkan satu, yaitu amara bisadaqah, ajak-ajak untuk bersedekah, ajak-ajak untuk bersedekah. Maka yo di masjid ini bagian ini ya saya pengatiri tidak bosen-bosen untuk terus, karena memang ayatnya gini, ojo bosen-bosen karena renek becike wong ngomong nek ora diselingi untuk amara bisadaqah. Kita sejak membuat istilah awal dulu 3S sehari 1000 saja. Yus ben ojo lali gitu loh Pak ya. Karena itu adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala supaya ngobrolan kita ini nggon meja ngesor sana atau di mana tetap diselipkan amar bisadaqah. Ajak-ajak untuk bersedekah ya ta. Barajak-ajak sedekah lalu ada yang usul, kotake tambahin neh wae. Wis anggere pojok-pojok dokoki kotak. Itu termasuk amar bisadaqah. Karena gara-gara ada kotak sing jane ora arep sedekah dadi sedekah. Gara-gara di dalam ngobrolan itu ada ajakan sedekah sing jane ora pernah gagas sedekah dadi gagas sedekah. Oh iya ya, nek hari ini enggak bawa, besok saya bawa. Karena memang konsepnya Al-Qur'an begitu, amara bisadaqah, illa man amara bisadaqah. Ya. Saya juga terus tidak bosan-bosan yang kita gulirkan dulu yang namanya jimpitan. Ya wis mbuh arep seberapa hasilnya, mudah-mudahan terus kita ingatkan. Yang hari ini lupa, mudah-mudahan minggu depan tidak lupa. Ya tak? Ada jimpitan. Kemarin Pak Haji Teguh sudah matur, alhamdulillah raketan itu patang bungkus, patang paket, artinya bisa untuk 4 jamaah kita dalam 1 minggu. Ya alhamdulillah kan. Ini semua dalam upaya melaksanakan namanya amara bisadaqah. Jadi lisan kita, nikmat peparingannya Allah yang sangat mulia ini gak akan ada baiknya saat kita untuk membuka menutup lisan ini kalau tidak diselipkan untuk amara bisadaqah. Maka masjid yang kita cintai ini mudah-mudahan menjadi wahana ya ta. Mau sedekah ya ta, oke ya rung iso sithik nek njaba isin ya ta, nek coba sithik isin nek oke emane barang ya. Maka direspon oleh masjid terus pokoknya nggih pojok DKI kota ya ta. Itu depan itu dikasih ember untuk jimpitannya supaya mudah-mudahan penyakit 2 ini hilang, lenyap dari jamaah kita. Penyakitnya apa Pak? Nek sithik isin, nek oke eman-eman. Mudah-mudahan solusinya terjawab. Mau bawa seberapa masukin di dalam kotak. Supaya apa? Paling tidak untuk menyelamatkan kita dari pesan Allah surat An-Nisa ayat 114. La khairu fi katsirin min najwahum surane becike wong dalam ngobrolan manungsa illa amara bisadaqah, kejaba kanggo ajak-ajak sedekah au ma'ruf. Yang kedua, ajak-ajak tumindak becik. Ajak-ajak tumindak becik. Ya wis apa saja yang namanya kebaikan itu al khairul katsir. Yang namanya tumindak becik itu asline itu oke. Wa amilu qalil. Yang sidik sing gelem. Ada istilah ya. Santri-santri sering watur al khairul katsir wa amilu qalil. Tumindak becik ki asline oke. Sing sidik ki sing gelem. Yang sidik itu yang gelem. Nah makanya bagaimana mengemas supaya yo raketan sidik ning yo tetep gelem, raketan sidik tetep gelem. Au amaro au
amara bi shadaqah au ma'ruf, atau aja-aja tumindak becik gitu. Ajakan. Kadang-kadang nyeleni kata-katanya itu cuma sepatah. Umpamanya saya tadi menyampaikan, mari kita targetkan sholat itu yo sedina ini iso 40 rakaat. Ayo mbah jenengan gagas dhewe nanti lama-lama insya Allah terwujud gitu. Sholat 40 rakaat apa? Emang hitung terus. Awalnya cuma dihitung-hitung, oh iya fardhu 17. Ya dong. Sunnah muakkadnya katakan ambil 10. Kan itu tadi Pak ya. Sunnah muakkad itu ada 2 hadis, ya toh. Asrah sama isna asrah. 10 sama 12. Kalau yang 12 itu qabla duhurnya yang jadi 4. Kalau qabla duhurnya 2 jadinya cuma 10. Ya. Nah, itu Pak. Kemudian nanti ditambah tahajud dan witirnya 11. Dan dukanya minimal 2. Pas 40. Kadang-kadang cuma kata-kata kayak guyonan. Itu namanya termasuk au ma'ruf. Ternyata tidak sedikit teman-teman kita dia renungkan, dan subhanallah Allah limpahkan kesempatan itu untuk dapat memenuhi yang namanya per hari sholat 40 rakaat, dan lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan yang indah sekali. Dan semoga kita dibangunkan istana oleh Allah di dalam surga. Ya berangkatnya dari apa? Dari lisan kita. Ya ta? Au ma'ruf. Yang ketiga adalah au islah bainan nas. Ora nek becike pangandikan yang namanya perbuatan lisan ini kalau tidak dipakai untuk terus al-islah bainan nas. Ya ta? Untuk perbaikan, mempererat tali persaudaraan di antara kita. Ya ta? Karena itu bagian-bagian daripada islah. Mari kita manage di masjid ini untuk betul-betul guyup, ya dalam nilai-nilai sosial namanya rukun, ya jangan sampai hanya gara-gara satu khilafiyah yang bersifat buruk kadang-kadang menjadi masalah. Mudah-mudahan kita berada di masjid ini dapat terus kita jaga dengan baik sebagai wujud yaitu al-islah bainan nas. Ya dalam upaya untuk menjaga kebaikan dan kebaikan kita dalam kehidupan sosial. Maka di masyarakat itu ada istilah sampai bahasa namanya rukun. Ya rukun artinya apa? Yaitu madake kaharep. Orang menerjemahkan rukun kadang-kadang sulit. Ternyata ada bahasa yang sederhana. Lah ini juga bagian daripada ma'ruf. Bagian daripada ma'ruf. Rukun itu artinya apa? Madake kaharep. Ya, kita yakin semua yang hadir di masjid ini karepe ya apik kabeh, ya karepe apik kabeh. Ning ya kadang-kadang cicok urung padha, ya kadang-kadang urung padha. Nangani anak saja kadang-kadang ada yang peka, ada yang biasa, ya wandingin ruame bocah cerita yo menang we. Padahal kalau dia tuh mau amaro bisodaqah lele kena masjid menang ya. Kuwi menang bocah iki. Umpamanya begitu Pak ya. Ini dalam membangun komunitas kita di masjid. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ya dan maka sebagai penutup pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih kaitannya dengan yang namanya lisan itu. Suatu hari ya Kanjeng Nabi mengingatkan sahabatnya. Waktu itu dia megang pundak daripada Abu Dhar. Kemudian tak dia bertanya. Ya akhirnya dalam ngobrolan ada yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, man najah? Ya Rasulullah, lalu siapa orang yang akan najah?
orang yang akan selamat itu, karena ceritanya hadis agak panjang, ya tak? Maka Nabi jawab, kunci keselamatan hidup dunia dan akhirat itu adalah amsik alaika lisanak. Rasulullah pesannya sama, masih pandai-pandailah menjaga lisanmu. Dalam bahasanya beliau amsik. Amsik itu artinya pegang, cakalan, ya tak? Ya tak? Amsik alaika lisanak. Pandai-pandailah menjaga lisan, karena lisan tadi adalah atharul khairan wa asaddu dharar. Karena melalui lisan itulah perkara yang sangat amat berpengaruh dalam kebaikan dan kebaikan, tetapi juga sangat amat pengaruh di dalam membawa kita kepada bahaya. Kalau dalam pesan yang lain Rasul kan indah sekali, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'lam. Sapi-api Islam suci minullah yaiku wong sing pinter-pinter ninggalke sekabeh perkara sing ra migunani. Perkara yang migunani yang paling banyak kita lakukan apa? Amal lisan, yaitu amal lisan paling banyak di mana dan kapan saja adalah yaitu lisan. Jadi kalau pesan Nabi min husni islamil mar'i tarku malayani, paling dominan adalah meninggalkan ucapan-ucapan yang kurang pas, ucapan-ucapan yang tidak terpuji, sehingga kita akan menjadi orang-orang Islam yang terbaik, khusus ya. Mudah-mudahan tema yang pendek ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita lanjutkan di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.